Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang 3 hal yang menyebabkan gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang pertama, sebab secara mitos. Sebab secara mitos yaitu sebab yang timbul dari keyakinan atau akidah manusia yang batil, di mana manusia meyakini bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari itu disebabkan sesuatu akidah mereka. Contoh sebab secara mitos yang dibatalkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari dan ahli hadis yang lain saking Mughirah bin Syu'bah. Mughirah nate ngomong, ingka sahbati samsu yauma mata Ibrahim. Terjadilah gerhana matahari ketika matinya anak Rasulullah yaitu Ibrahim. Faqalan nas, kemudian manusia berkata, ingkasafat limauti Ibrahim. Terjadinya gerhana matahari ini itu disebabkan oleh kematiannya anak Rasulullah yaitu Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah mendengar perkataan masyarakat seperti itu, beliau berkata, innas samsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayati. Keduanya tidak terjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Jadi sebab secara mitos ini telah dibatalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari ini muncul itu disebabkan karena matinya seseorang tokoh, seseorang yang dianggap besar, atau karena lahirnya seseorang yang dianggap tokoh, yang dianggap besar. Ini telah dibatalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbeda daerah, berbeda mitos terhadap sebab terjadinya gerhana. Di daerah kita mitos yang berkembang dahulu, dan mitos ini akhirnya lenyap disebabkan keterangan dari Rasulullah, juga disebabkan perkembangan ilmu manusia.
Di daerah kita ada mitos ketika terjadi gerhana. Jadi gerhana terjadi itu disebabkan bulan atau matahari itu dipangan, dimakan oleh buta ijo. Di daerah yang lain mitosnya berbeda. Gerhana matahari atau bulan itu disebabkan dimakan oleh serigala raksasa. Jadi berbeda daerah, berbeda mitos. Maka secara agama kita yaitu Islam, mitos-mitos seperti itu adalah akidah yang batil yang harus kita hilangkan dari akidah kita. Dan juga secara ilmiah, mitos seperti ini akan lenyap berdasarkan perkembangan ilmu manusia. Kemudian sebab yang kedua, sebab ini tidak disebutkan oleh Rasulullah, tidak dilarang, juga tidak ditetapkan, yaitu sebab secara hissi, sebab secara ilmu manusia, bahwa gerhana bulan itu terjadi manakala matahari, bumi dan bulan itu berada di satu garis yang lurus, sehingga cahaya matahari itu terhalang oleh bumi untuk sampai ke bulan. Maka terjadilah yang namanya gerhana bulan, dan ini diakui oleh ilmu manusia. Gerhana bulan, gerhana matahari itu terjadi manakala matahari, bulan dan bumi berada di garis yang lurus, sehingga cahaya matahari untuk sampai ke bumi itu terhalang oleh bulan. Dan ini yang diakui oleh manusia yang tersebar bahkan ratusan tahun yang akan datang. Manusia bisa mengetahui kapan gerhana matahari atau bulan terjadi dan berapa menit mulai awal sampai pertengahan sampai akhir. Manusia bisa mengerti berdasarkan perkembangan ilmu manusia. Kemudian sebab yang ketiga, sebab ini ditetapkan oleh syariat. Sebab ini ditetapkan oleh hadis-hadis Rasulullah bahwa terjadi gerhana, dan ini harus diketahui oleh seorang muslim. Hikmah kenapa Allah menjadikan gerhana bulan, kenapa Allah menjadikan gerhana matahari, itu disebabkan sebab ini, yaitu terjadinya gerhana disebabkan manusia, disebabkan Allah ingin menakut-nakuti manusia. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan ahli hadis yang lain, Rasulullah dawuh, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang, walakinnallaha ta'ala yukhawwifu biha ibadahu. Akan tetapi Allah dengan adanya gerhana tersebut ingin menakuti hambanya. Jadi tujuan atau sebab adanya gerhana itu Allah ingin menakuti manusia. Menawi kula lan panjenengan sedaya mboten ngerti sebab Allah menjadikan matahari gerhana dan bulan, akan hilanglah Allah menjadikan gerhana matahari dan bulan. Sebagaimana manusia harus mengetahui dia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah, maka manusia juga harus mengetahui untuk apa Allah menjadikan gerhana. Dan Allah menjadikan gerhana untuk menakut-nakuti manusia. Di hadis Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, Rasulullah dawuh bahwa gerhana bukan karena terjadi kematian seseorang atau hidupnya seseorang, walakinnallaha yursiluha, akan tetapi Allah mengutus gerhana, yukhawwifu biha ibadahu,
untuk menakut-nakuti hambanya. Dan ini perlu kula lan panjenengan sedaya mengertosi sebab yang ketiga ini, yaitu sebab yang ditetapkan oleh Allah terjadinya gerhana untuk menakut-nakuti kita. Maka ketika terjadi gerhana, kata Rasulullah, fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Apabila terjadi gerhana, fafza'u, maka takutlah kalian, kemudian minta tolonglah ila dzikrihi, dengan ingat kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan istighfar kepada Allah, fakabiru, dengan bertakbir kepada Allah, wasallu, dengan sholat gerhana, watasodaku, dan dengan sodakoh. Di hadis yang lain, amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ataqah, Nabi memerintahkan untuk membebaskan budak fi kusufis Syam ketika terjadi gerhana matahari. Jamaah ingkang minulya, gerhana dijadikan untuk menakut-nakuti kita. Maka selayaknya seorang mukmin ketika terjadi gerhana harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut tersebut itu dirupakan dalam bentuk sholat, dalam bentuk istighfar, dalam bentuk tahlil, tahmid, sodakoh, membebaskan budak. Jamaah ingkang minulya, seorang ulama, Syekh Utsaimin, beliau ditanya bahwasanya di saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia sudah tahu secara ilmu bahwa gerhana itu disebabkan cahaya matahari untuk sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Maka ketika terjadi gerhana, manusia sudah tidak merasa takut lagi. Bahkan manusia berbondong-bondong menuju suatu tempat untuk melihat gerhana matahari dengan memakai kacamata yang bisa menahan radiasi matahari, dan mereka akan bersorak-sorai kegembiraan. Mereka akan bersorak-sorai gembira ketika terjadi gerhana matahari total. Terus bagaimana peristiwa kenyataan yang seperti ini ketika dihadapkan dengan hadis Rasulullah supaya manusia itu harus takut? Maka beliau menjawab, walaupun perkembangan teknologi sangat maju, hadis ini bahwasanya manusia itu, bahwasanya Allah menjadikan gerhana supaya manusia takut kepada Allah, itu tetap berlaku bagi seorang hamba yang imannya sempurna. Maka ketika hamba itu imannya sempurna, kemajuan teknologi tidak menghalangi dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang minulya, sholat gerhana itu sholat yang sangat aneh. Jadi ulama ditanya, kenapa sholat gerhana itu sholat yang sangat aneh, yaitu satu rakaat terdiri dari 2 rukuk dan 2 berdiri. Maka ulama tersebut menjawab, sholat gerhana memang aneh karena disebabkan peristiwa yang aneh. Sehingga peristiwa yang aneh itu Allah mensyariatkan suatu sholat yang tidak seperti biasa, supaya manusia mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.